Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mari sahabat sambil tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini setelah menyaksikan live streaming Kang Esa Santuy, saya mencoba kembali untuk memberikan tontonan yang mungkin akan bermanfaat buat diri kami sendiri dan buat sahabat sambil tutor yang berada di rumah. Tetapi mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk kita bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan nur cahayanya bagi kita agar kita bisa menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sambil tutor, di video yang kemarin yang saya buat bagaimana cara memberikan penanganan kepada anak-anak kita ketika dia mengalami sakit, demam, dan lain sebagainya. Sahabat Abu Samil Tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuaca yang seringkali berubah seringkali membuat daya tahan tubuh anak-anak kita seringkali mengalami perubahan. Jangankan anak-anak dewasa, kita pun sebagai seorang orang yang dewasa atau orang tua seringkali mengalami penurunan daya tahan tubuh dikarenakan karena cuaca yang berubah-ubah. Dan walaupun sebenarnya sakit itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak boleh pula menyalahkan makanan ataupun yang lainnya. Sakit itu sudah menjadi sunatullah. Sakit merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan dosa-dosa kita. Tetapi ada kalanya kita untuk merawat dan berikhtiar ketika kita mengalami penurunan daya tahan tubuh yang sering disebut dengan sakit dan lain sebagainya. Sahabat sambil tutor, ketika anak kita sakit, lalu apa yang harus kita lakukan agar daya tahan tubuh anak kita tersebut dapat meningkat? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pemberian makanan yang sehat, mengandung gizi yang cukup. 4 sehat 5 sempurna harus kita penuhi.
mulai dari hewani dan nabati. Hewani bisa dari ikan, bisa dari daging. Nabati tentu saja bisa dari sayuran dan buah-buahan. Nah, makanan-makanan ini harus betul-betul kita pilih agar anak-anak kita bisa mengkonsumsinya. Karena banyak anak-anak yang tidak menyukai sayur, buah-buahan ataupun dari hewani. Mereka sangat sulit untuk memakan makanan yang ia tidak sukai. Hanya makanan yang dia sukai saja yang itu dia konsumsi. Kebanyakan anak-anak lebih menyukai hewan ayam ketimbang ikan. Nah, ini buat bunda-bunda harus super kreatif, harus punya daftar menu sehari-hari buat anak-anaknya agar bisa mereka mendapatkan kebutuhan gizi yang cukup, ya. Bagaimana caranya? Tanyakan anak kita mau makan apa hari ini, mau buah apa hari ini, ya. Selagi rezeki kita ada, kita berikan. Yang kedua, bisa kita berikan yaitu suplemen yang cocok buat anak-anak kita. Seperti sambil tutor selalu memberikan suplemen yang ia sukai, atau kita berikan suplemen yang bisa menambah nafsu makan. Nah, apa suplemen tersebut? Suplemen ini berasal dari produknya HNI, yaitu Extra Food. Extra Food ini mampu memberikan peningkatan daya makan anak kita dengan dibantu herbal lainnya, ya. Kalau dia mengalami persoalan pada lambung, maka nanti bisa diberikan sari kurma dan Magapi, ya. Dan insya Allah nanti kalau subscriber Sambil Tutor meningkat, kita sedikit demi sedikit akan mereview produk-produk dari HNI beserta resep-resep herbal penyakit lainnya. Oke, setelah kita memberikan suplemen, ya, seperti madu, extra food, dan lain sebagainya, maka yang ketiga adalah lakukan pembekaman secara berkala bila anak kita sudah di atas 7 tahun. Nah, untuk anak yang bisa dibekam sebenarnya sudah bisa dimulai dari umur 2 tahun, ya. Kalau di luar negeri sana anak usia dari 0 sampai 1 bulan mereka bekam, ya. Bagaimana caranya mereka yang tahu. Tapi di sini di Indonesia seringkali ketika ada anak yang dibekam, orang lain suka marah, jangan anak yang dibekam, atau dokternya marah, jangan anak yang dibekam. Salahnya di mana? Tidak ada yang salah, tinggal tergantung bagaimana si penterapis bisa memberikan pelayanan tersebut kepada anak-anak yang membutuhkan terapis bekam tersebut, ya. Tidak ada yang salah pada bekam, tapi bagaimana cara memberikan pelayanan tersebut, ya. Buat bunda-bunda harus pintar, ya, dalam memberikan perawatan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan, ya, tema pada kesempatan malam hari ini bagaimana cara kita merawat anak kita supaya anak kita terjaga kesehatannya. Nah, seperti ini teman-teman, ya, mulai dari pagi sampai malam Sambil Tutor tidak lepas daripada konsumsi lemon tea. Ini sudah nambah 3 gelas, ya. Sudah nambah 3 gelas. Artinya air putih atau air lemon tea bisa dikonsumsi secara berkala juga, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi tidaklah lepas kalau konten tidak diberikan kopi, maka dia tidak
Mantap, dikopikan dulu sebagai penutup. Alhamdulillah. Nah, itu saja buat sahabat-sahabat Luthor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan-kesempatan berikutnya untuk kita berjumpa nanti. See you next video selanjutnya. Di akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijam.